ke keagamaan, tapi di sini kita berhasil mendirikan sekolah, salah satunya yang kita nomor satukan di keagamaan. Tadi Kak Riti sendiri melepas 3 lulusan. Hafiz sendiri kelihatan terharu, gimana Kak Riti? Betul-betul terharu sekaligus malu pada diri sendiri karena pasti anak-anak itu lebih hebat ya, lebih hebat daripada saya yang sudah tua ini, sudah 30 tahun ini. Jadi bersyukur, terharu, bangga bisa berdiri di sini, bisa menjadi orang tua untuk anak-anak di sini, karena kan saya juga punya anak kecil, masih umurnya 3 tahun, sebentar lagi 3 tahun, dan dimana saya tahu prosesnya nggak gampang, apalagi mengajar sisi agama ya. Bahkan di rumah aja Moana tuh anak aku tuh sampai aku panggilin guru ngaji gitu, karena kalau aku yang ngajarin sendiri aku rasa aku tidak cukup mampu dan tidak cukup ilmu yang bagus. Jadi ketika sampai di sekolah ini ada 3 yang berhasil, itu membuat saya bangga pada sekolah saya juga. Lihat pencapaiannya seperti apa sih di liku-likunya di 1 tahun pertama? Ini Bapak Dirga yang tahu. Saya hanya mendampingi saja. Justru yang mendirikan dari pertama yang kerja keras Bapak dan Uma. Jadi saya hanya membantu dan mendampingi saja. Cuman yang saya tahu nggak mudah ya kita mendirikan sekolah ini dari nol banget, dari yang istilah kata kita cari lahan, dari kita mencari izin, dari kita mengumpulkan calon-calon murid, itu memang dari nol banget. Dan memang ini juga salah satu mimpi saya dari dulu, pengen punya lahan untuk dibangunkan sekolah. Dan menurut aku ini langkah awal yang insya Allah pengennya sih dibesarkan. Dan tadi saya dengar mau buka cabang ya. Insya Allah. Sudah ada beberapa investor sebenarnya dari kemarin. Tapi kita tahan dulu setahun ini. Supaya kita tunjukin dulu dong. Ini kurikulum kita, ini keunggulan kita, baru kita mau open publish sama tahun ini. Saya sih berharap membuka cabang sebanyak mungkin kalau Allah mengizinkan, dan kalau rezekinya diantarkan ke kita pengennya membuka sebanyak-banyaknya lahan untuk Islamic School ini. Karena seperti yang kita lihat, perkembangan zaman sekarang anak-anak itu sebisa mungkin kita jauhkan dari gadget, sebisa mungkin kita jauhkan dari lingkungan sekitar yang gampang ngedistract otak anak-anak. Jadi aku pengennya sedini mungkin kita ajarkan mereka di dalam sekolah Islamic School ini. Bu Icis merasa punya andil juga gak sih atas prestasi anak-anak tadi gitu? Wah, kalau tentunya ada andilnya. Karena yang mendirikan sekolah Bu Icis. Tidak begitu banyak. Semua ini atas campur tangan Uma dan Pak Dirga dan Ibu Kepala Sekolah. Jadi saya hanya mendampingi saja. Gitu lah kira-kira. Hanya mendampingin toh gitu, mungkin ngajar langsung gitu gimana? Ngajar langsung ada, mengajar hari, karena memang di sini udah ada guru lengkapnya sesuai dengan kompetensinya masing-masing, sesuai dengan jurusannya masing-masing. Jadi di sini sekali lagi saya mendampingi, memantau, ada yang kurang-kurang, apa yang kurang-kurang butuh apa gitu. Berarti sebentar doang dong kalau untuk ke kelas gitu ngajarin anak-anak, hanya mantau doang gitu. Jadi memang nggak full time di sini, karena kan di sini juga jam operasional sekolahnya dari pagi sampai siang. Jadi memang kalau pagi sama siang saya ada kegiatan yang lainnya, jadi memang tidak bisa, sangat disayangkan nggak bisa full time di sini. Tapi sebisa mungkin ikut mantau dari online, ikut mantau dari sosial media, ikut mantau dari seperti sekarang ini, seperti hari besar, ikut mantau, ikut hadir. Ada keinginan untuk full time gitu ngajar mungkin? Pengennya, cuma kalau misalnya kita melihat ke kanan ke kiri, banyak sekali yang harus saya tanggung. Jadi kalau dibilang full time harus di sini, rasanya saya tidak sanggup. Karena banyak yang harus saya kerjakan di luar sana. Nggak sanggup karena banyak schedule apa gimana? Iya. Karena banyak jadwal-jadwal yang agak sedikit mepet-mepet. Jadi kemarin udah pernah mau coba full time di sini, tapi baru coba sehari. Manajer saya langsung bilang, jangan lupa ya nanti kesini siap. Jadi kalau bisa dibagi di badan, saya bagi di badan. Iya. Tapi kebagian apa sih kalau bertemu anak-anak kayak gitu, itu ada kebagian apa yang dirasakan? Kalau yang terakhir saya kesini itu kebagian tim horenya aja, menghibur anak-anak, mengecek dan melihat perkembangan anak-anak sampai mana. Kalau terakhir di kelas yang sebelah sana, kita mengajarkan, kelas A kita mengajarkan sama ya kayak sekolah di Moana juga yang lagi Moana pelajari, tentang fokus, konsentrasi, public speaking, dan juga bagaimana cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Berarti belum merasa pantas disebut seorang guru ya? Jangan dong, masih jauh sekali. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan seorang guru juga. Saya hanya manusia biasa yang tiap hari mencoba belajar menjadi lebih baik, apalagi di sini memang wewenangnya berat sekali ya.
Karena ini memang sekolah, menurut saya ini sekolah yang sangat berat untuk didirikan. Jadi tanggung jawabnya memang besar. Jadi masih jauh dari kata guru, masih jauh dari kata ibu sambung untuk anak-anak di sini. Jadi semuanya saya masih berusaha. Ada keinginan juga nggak sih Kak Icis? Yang mana orangnya? Oh maaf Kak. Maaf. Ada keinginan juga nggak sih Kak Icis untuk membuka sekolah dasar? Apalagi kan bisa dibilang sukses di preschool ya Kak? Itu banyak. Maaf. Banyak yang minta bikin SD. Iya. Nggak ada mic ya? Dari mic yang mau dipegang, maaf. Kenapa maaf pertanyaannya? Ini kan bisa dibilang sudah sukses di pembukaan untuk preschool ini. Ada rencana nggak sih untuk membuka sekolah dasar ya? Oh, kalau saya ngikutin Pak Dirga dan Bu Malvi saja dari Ibu Kepala Sekolah. Mudah-mudahan mohon doanya kita akan sedang mempersiapkan karena kurikulumnya untuk SD ini kita berbasis kurikulum IB International School, jadi International Bachelor, jadi IB School yang memang sama Uma sedang kita rancang untuk SD. Doakan kita dan pendanaannya ya. Betul sekali. Mungkin bisa teman-teman yang soalnya Bu Ici. teman-teman mau ikut kontribusi jadi sponsorship boleh langsung kita open. Karena itu nggak gampang ya, karena itu betul bukan hanya sekedar butuh tenaga, tapi butuh dana, butuh support, butuh perencanaan, butuh tim kerja yang kita kumpulkan, dan itu bukan hal yang mudah. Ditambah memang kalau Pak Dirga atau Uma mungkin memang fokusnya full di pendidikan. Kalau saya kan masih harus sayapnya ada di mana, masih harus buntutnya ada di mana, tangannya di mana, kepalanya di mana. Jadi kalau dibilang full time di dunia pendidikan, mau bangun sekolah dan lain-lain, ada, tapi mungkin dalam jangka panjang. Cuman kalau dalam jangka yang pendek-pendek ini saya hanya bergantung pada orang-orang hebat ini. Jadi saya hanya membuntuti saja. Tadi juga Dikit lagi deh. tadi kan sempat ibu juga Umi juga datang nih mensupport kegiatan ini. Mungkin seperti apa sih nih? Apakah ini baru pertama kali Umi diajakin ke sini atau sebelum-sebelumnya mana sih? Karena ibuku baru pulang dari Mesir, jadi memang aku selalu melibatkan ibuku dalam segala aktivitas kegiatan. Karena di usia yang segitu ya, di usia ibuku memang harus banyak kegiatan justru, jangan banyak diam di rumah. Dan dokter juga menyarankan untuk supaya ibuku banyak berkegiatan biar gak stres, banyak ketemu orang-orang juga, banyak berkumpul dengan saudara-saudara, dengan teman-teman. Jadi apapun kegiatannya aku berusaha untuk melibatkan ibuku di setiap kegiatan itu. Seperti hari ini lagi ikut sekolah, ibuku harus lihat perjuangan kita-kita ya Pak, Bu. Perjuangan kita-kita mendirikan sekolah supaya ibuku tahu, oh ini yang dilakukan anakku, yang dilakukan oleh rekan-rekannya. Apa tadi? Terakhir ada sih harapan ya? Apa tadi Kak? Maaf? Harapan ke depan gak jauh-jauh sih, pengennya di dunia pendidikan ini dikembangkan sayapnya lagi, dengan bukan hanya dengan kita orang-orang internal, tapi dengan orang-orang di luar. Kita bisa menjunjung tinggi dunia pendidikan. Dan memang kalau dilancarkan waktunya, aku juga pengen lanjutin S2. Udah coba daftar, udah coba daftar jalur beasiswa, mohon doanya. Jadi, alhamdulillah, amin. Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya ditanya ke depannya, pengen banget dunia pendidikan ini dilebarkan lagi sayapnya dimanapun berada, bukan hanya di sini saja. Amin. S2-nya mau jurusan apa Kak Icis? Nggak jauh-jauh dari S1 kemarin, masih SIKOM, tapi kita masih lihat-lihat lagi, masih survei sekiranya mana yang kita pelajari, mana yang kita kuasai, itu yang mau aku perdalam lagi. Di dalam atau luar negeri Kak? Di dalam aja, karena sambil kerja juga. Jadi kemarin udah coba cari-cari sekolah, cari-cari kampus yang terbaik. Mudah-mudahan insya Allah kalau dimudahkan oleh Allah, pengen sekolah lagi. Tapi triggernya apa sih Kak? Tiba-tiba mau S2 triggernya? Karena saya merasa malu ya, saya punya sekolah tapi saya cuma S1 gitu loh. Jadi saya pengen seperti Bapak Dirga yang gelarnya sangat tinggi. Aduh, kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan, salah satunya. Apa Bapak? Fastabikul khairat. Masya Allah, begitu. Jadi saya ingin berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam pendidikan yang terbaik, biar gak malu-malu banget menyandang nama di sekolah MA ini ya. Gitulah kira-kira. Biar kita gak jauh-jauh banget ya Pak gelarnya. Gitu. Terima kasih banyak semuanya ya. Apa? Boleh. Boleh. Ini muka aku minyak banget dari kamera, ya Allah. Kamera wartawan ini. Udah. Bu, nanti kita ganti AC-nya ya. Langsung ganti AC. Oke. Siap.
Foto yang mana? Habis foto. Ayo. Kiri kanan. Boleh Bapak, silakan. Di foto nih. Boleh titip foto gak? Titip foto. Boleh Kak Ici, langsung jadi nggak usah. Cantik banget itu. Cetak dong. Bikin poster deh, bikin poster. Kamu udah ibadah belum? Hari Minggu ya. Ketinggalan beneran ya panjang. Kemarin tadi ketinggalan soalnya. Tapi kerudung panjang. Kalau bukannya gratisnya. Rusuh dah, kalau udah kubaran rusuh dah. Banyak Bapak. Ada juga ada yang nyali. Ini aja. Oh, enggak. Ini logo. Ayo Mas, mana Mas? Sabar. Di logo. Kita lempar saja. Mana ya pintu di depan saya? Bisa kira apaan? Kayak ginian gue sumpah.